Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Untuk kita semua, kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan isi makalah kami yang berjudul Ukuran Gejala Pusat Data Dikelompokkan, Proporsi Remaja dan Dewasa, Usia 15-59 tahun dengan Keterampilan Teknologi Informasi dan Komputer menurut Provinsi tahun 2019. Dengan anggota kelompok, dengan saya sendiri, Nova Liana Pada, dan nantinya akan ada teman saya, Elisa Silain. Pada makalah kami kali ini, adapun daftar isinya meliputi 3 bab. Pada bab pertama berisi tentang pendahuluan, yaitu latar belakang, maksud dan tujuan, dan juga pokok permasalahan. Pada bab kedua berisi tentang pembahasan, yaitu tentang data dan juga pembahasan menggunakan Microsoft Excel dan juga SPSS. Dan pada bab ketiga, yaitu penutup, akan berisi tentang kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir, pada makalah kami akan diikuti oleh daftar pustaka. Bab pertama, pendahuluan, latar belakang. Pada hakikatnya, statistik adalah suatu kerangka teori-teori dan metode-metode yang telah dikembangkan untuk melakukan pengumpulan, analisis, dan pelukisan data sampel guna memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang bermanfaat. Adapun statistika adalah ilmu tentang cara-cara mengumpulkan, menggolongkan, menganalisis, dan mencari keterangan yang berhubungan dengan pengumpulan data yang penyelidikan dan kesimpulannya berdasarkan bukti-bukti yang berupa angka-angka. Secara umum, kedudukan statistika memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, yang pertama, menyajikan data secara ringkas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh para pengguna. Yang kedua, menunjukkan tren atau tendensi perkembangan suatu masalah. Dan yang terakhir, melakukan penarikan kesimpulan secara ilmiah. Statistika berkenaan dengan bagaimana data yang dapat digambarkan atau dideskripsikan baik secara numerik atau misalnya menghitung rata-rata dan deviasi standar, atau secara grafis dalam bentuk tabel atau grafik, untuk mendapatkan gambaran sekilas mengenai data tersebut sehingga lebih mudah dibaca dan dipahami. Dan dalam makalah kami kali ini, kami mengangkat tema ukuran gejala pusat data dikelompokkan, proporsi remaja dan dewasa usia 15-59 tahun dengan keterampilan teknologi informasi dan komputer ataupun TIK menurut provinsi dihitung berdasarkan persen tahun 2019. Adapun pokok permasalahan berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka perumusan masalah yang akan dibahas pada makalah ini meliputi yang pertama, bagaimana cara mengolah data secara manual, yang kedua, bagaimana cara mengolah data menggunakan Microsoft Excel, dan yang terakhir, bagaimana cara mengolah data menggunakan SPSS. Pada maksud dan tujuannya pembuatan makalah ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh nilai UAS Statistika semester 3. Yang kedua, untuk mengetahui cara perhitungan ukuran gejala pusat data yang dikelompokkan. Selanjutnya, membuat para mahasiswa lebih mengetahui dan memahami materi ini melalui analisa data, penarikan kesimpulan, dan membuat keputusan. Selanjutnya, mengetahui cara pengolahan data materi menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2007-2010 atau SPSS. Dan yang terakhir, membandingkan hasil pengolahan data statistik antara sistem manual dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2007-2010 atau SPSS. Bab 2 Pembahasan Data. Data yang digunakan bersifat kuantitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka, dan data diperoleh secara sekunder, yaitu data yang diambil dari data primer yang telah diolah untuk tujuan lain. Berikut ini merupakan datanya. Berikut ini adalah tabel data proporsi remaja dan dewasa usia 15-59 tahun dengan keterampilan teknologi informasi komputer atau TIK menurut provinsi atau persen tahun 2019. Berikutlah adalah tabel provinsinya. Di sini saya akan mencari banyaknya kelas menggunakan rumus Turgas
Rata-rata hitung atau min, median, modus, kuartil. Kuartil pertama, kedua, dan ketiga. Desil ketiga, 9. Persentil 70, 40. Mencari banyaknya kelas menggunakan rumus Turgas. Dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N dengan banyak data 17. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N sama dengan 1 ditambah 3,3 log 17 sama dengan 5,6. Jadi banyak kelas adalah 5. Kelas pertama dengan interval 46,77 sampai dengan 49,99, frekuensi 3, BKA 47,27, BKB 49,49. Kelas 2 interval 50,89 sampai dengan 57,99, frekuensi 3, BKA 51,39, BKB 57,49. Kelas 3 interval 58,22 sampai dengan 64,99, frekuensi 2, BKA 58,72, BKB 64,49. Kelas 4 interval 65,36 sampai dengan 68,99, frekuensi 4, BKA 65,86, BKB 68,49. Kelas 5 interval 69,44 sampai dengan 86,99, frekuensi 5, BKA 69,94, BKB 85,49 dengan total frekuensi 17. Tapi kelas 47,27 sampai dengan 49,49, titik tengah 48,38, FI dikali MI 145,14, frekuensi kumulatif 3. Tapi kelas 51,39 sampai dengan 57,49, titik tengah 54,44, FI dikali MI 163,32, frekuensi kumulatif 6. Tapi kelas 58,72 sampai dengan 64,49, titik tengah 61,605, FI dikali MI 123,27, frekuensi kumulatif 8. Tapi kelas 65,86 sampai dengan 68,49, titik tengah 67,175, FI dikali MI 268,7, frekuensi kumulatif 12. Tapi kelas 69,94 sampai dengan 85,49, titik tengah 77,715, FI dikali MI 388,575, frekuensi kumulatif 17. Rata-rata hitung atau min. Rata-rata hitung atau min adalah total dari semua data yang diperoleh dari jumlah seluruh nilai data dibagi dengan jumlah frekuensi yang ada. Dengan rumus X sama dengan sigma FI dikali MI per sigma FI sama dengan dikali F1 dikali M1 ditambah F2 dikali M2 ditambah sebanyak FK kali MK per F1 ditambah F2 ditambah sebanyak FK dengan keterangan F frekuensi, M dengan titik tengah. Penyelesaian X sama dengan 3 dikali 48,38 ditambah 3 dikali 54,44 ditambah 2 dikali 61,605 ditambah 4 kali 67,175 ditambah 5 kali 77,715 per 3 ditambah 3 tambah 2 tambah 4 tambah 5. X sama dengan 1088,945 per 17 sama dengan 64,55. Median adalah sebuah nilai data yang berada di tengah-tengah rangkaian data yang telah tersusun secara teratur.
posisi tengah dari seperangkat data sebanyak n yang telah terurut terletak pada posisi yang ke n tambah 1 per 2. Mat sama dengan Lm ditambah n per 2 dikurang sigma f per fm dikali c. Dengan keterangan, Mat median data kelompok, Lm tepi bawah kelas median, n jumlah frekuensi, sigma f frekuensi kumulatif di atas kelas median, fm frekuensi kelas median, c interval kelas median. Dengan penyelesaian, Mat sama dengan Lm ditambah n per 2 dikurang sigma f per fm dikali c sama dengan 64,49 ditambah 17 per 2 dikurang 6 per 2 dikali 3,4 sama dengan 64,49 ditambah 1,25 dikali 3,4 sama dengan 68,74. Modus adalah kumpulan data atau nilai yang paling sering muncul atau data yang mempunyai nilai frekuensi terbesar. Jika pada kumpulan data itu terdapat lebih dari satu data yang sama-sama paling sering muncul, maka data kumpulan data itu terdapat lebih dari satu modus. Mod sama dengan LMO ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali C. Dengan keterangan, mod sama modus data kelompok, LMO tepi bawah kelas modus, D1 selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus, D2 selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah modus, C interval kelas modus. Dengan penyelesaian, mod sama dengan LMO ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali C sama dengan 85,49 ditambah 1 per 1 tambah 0 dikali 3,4 sama dengan 85,49 ditambah 1 kali 3,4 sama dengan 88,89. Kuartil. Pada prinsipnya pengertian kuartil sama dengan median. Perbedaannya hanya terletak pada banyaknya pembagian kelompok data. Median membagi kelompok data atas 2 bagian, sedangkan kuartil membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama besar, sehingga akan terdapat 3 kuartil, yaitu kuartil pertama, kedua, ketiga, di mana kuartil kedua sama dengan median. QI sama dengan LQ ditambah I kali N per 4 dikurang sigma F per FQ dikali C, dengan keterangan QI kuartil ke I, LQ di tepi bawah kuartil, N jumlah frekuensi, sigma F frekuensi kumulatif dari atas pada kelas sebelum kelas QI, F frekuensi kelas kuartil, C interval kelas kuartil. Mencari kuartil pertama, QI sama dengan LQ ditambah I kali N per 4 dikurang sigma F per FQ dikali C. Dengan penyelesaian 1 dikali 17 per 4 sama dengan 4,5 sama dengan 50,4 ditambah 4,5 dikurang 0 per 3 kali 4 sama dengan 50,4 ditambah 4,5 sama dengan 54,54. Kuartil kedua, I2 sama dengan LQ ditambah I kali N per 4 dikurang sigma F per FQ dikali C. Dengan penyelesaian Q2 sama dengan 2 dikali 17 per 4 sama dengan 8,5 sama dengan 62,86 ditambah 8,5 dikurang 3 per 2 dikali 4 sama dengan 62,86 ditambah 2,5 sama dengan 65,36. Kuartil ketiga, Q3 sama dengan LQ ditambah I kali N per 4 dikurang sigma F per FQ dikali C. Dengan penyelesaian 3 kali 17 per 4 sama dengan 12,75 sama dengan 59,89 ditambah 12,75 dikurang 4 per 5 dikali 4 sama dengan 59,89 ditambah 9,55 sama dengan 69,44. Desil adalah suatu rangkaian data yang membagi suatu distribusi menjadi 10 bagian sama besar. DI sama dengan LD ditambah I kali N per 10 dikurang sigma F per FD dikali C. Dengan keterangan DI sama dengan desil ke I.
LD tepi bawah desil, N jumlah frekuensi, sigma F frekuensi kumulatif dari atas pada kelas sebelum kelas DI, F frekuensi kelas desil, C interval kelas desil. Mencari desil ketiga, D3 sama dengan LD ditambah I kali N per 10 dikurang sigma F per FD dikali C. Dengan pembahasan 3 kali 17 per 10 sama dengan 5,1 sama dengan 53,1 ditambah 5,1 ditambah 5,1 dikurang 3 per 2 kali 3,4 sama dengan 53,1 tambah 0 sama dengan 53,1. Desil 9. D9 sama dengan LD ditambah I kali N per 10 dikurang sigma F per FD dikali C. Dengan pembahasan 9 dikali 17 per 10 sama dengan 15,3, 76,55 tambah 15,3 dikurang 4 per 5 dikali 3,4 sama dengan 76,55 tambah 12,58 sama dengan 89,13. Persentil adalah ukuran letak yang membagi suatu distribusi menjadi 100 bagian yang sama besar. PI sama dengan LP ditambah I kali N per 100 dikurang sigma F per FD dikali C. Dengan keterangan PI persentil ke I, LP tepi bawah persentil, N jumlah frekuensi, sigma F frekuensi kumulatif dari atas pada kelas sebelum kelas TI, F frekuensi kelas persentil, C interval kelas persentil. Persentil 70 sama dengan LP ditambah I kali N per 100 dikurang sigma F per FD dikali C. Dengan penyelesaian 64,71 ditambah 11,9 dikurang 12 per 5 dikali 3,4 sama dengan 64,71 ditambah 3,74 sama dengan 67,45. Persentil 40 sama dengan LP ditambah I kali N per 100 dikurang sigma F per FD dikali C. Dengan penyelesaian 55,43 ditambah 6,8 dikurang 3 per 3 dikali 3,4 sama dengan 55,43 ditambah 3,4 sama dengan 58,43. Microsoft Excel. Jika sudah mengaktifkan analis Tolpec, langkah-langkah dalam pembuatan distribusi frekuensi dan histogram dengan Excel 2007-2010 sebagai berikut. Pertama, masukkan data. Kedua, pilih data menu utama. Pilih data analis. Pilih deskriptif statis pada analis tools. Ketika kotak dialog muncul, pada kotak input range, selanjutnya blok sorot range data. Pada kotak output range, arahkan kursor pada kolom kosong, kemudian berikan tanda cek pada sumber statik, kemudian klik OK. Berikut adalah hasil Microsoft Excel. Kemudian SPSS. Pertama, masukkan data, klik analis, deskriptif statis, frekuensi, pilih variabel yang akan dianalis, kemudian klik nama variabel di kolom kiri, dan klik tombol tanda panah ke samping kanan, sehingga nama variabel terlihat di kolom sebelah kanan variabel. Klik statis untuk memilih analis, dan akan dihitung. Centang semua kecuali yang di distribution. Untuk persentil, masukkan persentil yang dicari, kemudian ADD. Klik continue, lalu OK. Berikut adalah hasil SPSS-nya. Dan saya akan langsung mempraktekkan cara menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Ya, di sini saya telah memasukkan data provinsi dengan data dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Di sini saya akan mencari median, modus, kuartil, persentil dengan menggunakan Microsoft Excel. Sekarang kita akan mengerjakan median dengan rumus sama dengan median. Di sini datanya dari B2 hingga B18. B2 titik 2 B18 tutup kurung dan enter, dan mediannya adalah 65,36. Selanjutnya adalah modus. Rumus modus adalah sama dengan mode buka kurung B2
titik 2 B18 tutup kurung enter. Jadi modusnya adalah 74,4 75,04. Di sini saya akan mencari kuartil minimal dengan rumus sama dengan kuartil B2 titik 2 B18, 0 karena kuartil minimalnya itu di 0 tutup kurung enter. Kuartil minimalnya adalah 46,77 di bagian awal data. Selanjutnya adalah kuartil pertama sama dengan kuartil buka kurung B2 titik 2 B18, 1 tutup kurung enter. Kuartil pertama adalah 54,54. Kuartil kedua sama dengan kuartil buka kurung B2 titik 2 B18, 2 tutup kurung enter adalah 65,36. Kuartil ketiga sama dengan kuartil buka kurung B2 titik 2 B18, 3 tutup kurung enter 69,44. Selanjutnya kuartil maksimal, yaitu adalah kuartil keempat sama dengan kuartil buka kurung B2 titik 2 B18, 4 tutup kurung enter adalah 85,7. Di sini juga dia adalah 85,17. Selanjutnya kita mencari persentil 70 dengan 40. Dengan persentil 70 dengan rumus sama dengan persentil sama dengan persentil B2 titik 2 B18, di sini nilai 70 kita rubah menjadi angka desimal menjadi 0,70. Tutup kurung enter. Oh ya, di sini tidak 0,70-nya tidak boleh simbol koma, kita akan harus memakai tanda titik 0,70 enter. Jadi persentilnya adalah 67,456. Kemudian persentil 40 sama dengan persentil B2 titik 2 B18, 0,40 tutup kurung enter adalah 58,3432. Selanjutnya kita akan melakukan pembuatan statistik deskriptif dengan program Microsoft Excel 2007-2010. Pertama-tama kita klik data, kemudian data analis, kemudian deskriptif statistics, klik OK. Di sini kita input range-nya B2 titik 2 B18 atau kita serot gini. Kemudian klik output range, kemudian klik summary statistics, kemudian output range-nya kita buat di bagian sini, klik di kolom N,
Kemudian untuk memastikan output range-nya kita blok lagi kalau kita masih merasa ragu. Kemudian kita klik OK dan hasilnya akan keluar seperti ini. Selanjutnya saya akan melakukan seperti ini di Microsoft di SPSS 22. Selanjutnya kita melakukan pengerjaan menggunakan SPSS 22. Di sini saya sudah memasukkan data sebanyak 17 dan mengurutkannya dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Pertama-tama kita klik analis, kemudian kita klik descriptive statistics, kemudian frequency, kemudian kita menyorot data ke variabel. Di sini datanya sudah tersorot secara otomatis. Kemudian kita klik statistik dan kita di sini harus mencentang semua kecuali yang di distribution, Nah, untuk persentil kita akan mengklik persentil berapa yang akan kita cari dan kita ADD. Ya, dan persentil yang saya cari adalah 40 sama dengan 70. Kemudian kita klik continue, kita klik OK. Dan hasilnya akan keluar seperti yang dihasilkan Microsoft Excel. Tetapi pada Microsoft Excel untuk mencari persentil secara otomatis seperti ini tidak ada. Persentil yang kita cari adalah 70 sama 40. Ada di sini 40, 58,3260, 70, 68,4480. Penutup. Kesimpulan. Dari pengertian dan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa distribusi frekuensi mencakup penyajian data, pengelompokan data ke dalam suatu daftar atau tabel, kelas interval, serta diagram dari hasil penelitian. Sedangkan ukuran gejala pusat data dikelompokkan mencakup penyajian rata-rata, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan aplikasi Microsoft Excel atau SPSS dapat memberikan manfaat yang besar dalam perusahaan ataupun di dalam dunia pendidikan, dan bila dibandingkan hasil dari pengolahan data secara manual dengan pengolahan data secara otomatis dengan Microsoft Excel atau SPSS akan memperoleh hasil yang berbeda dari keduanya. Pertama, dalam keakuratan, pengolahan data secara otomatis lebih mendekati kebenaran melalui program daripada pengolahan data secara manual. Lalu, dalam hal efisiensi waktu, pengolahan dengan aplikasi Microsoft Excel atau SPSS, waktu yang digunakan menjadi lebih singkat atau lebih efisien ketika melakukan pengolahan data. Saran, pada perhitungan dengan menggunakan secara manual, tentunya juga diperlukan ketelitian dan kecermatan agar tidak terjadi kesalahan. Untuk memperkecil kesalahan tersebut, kita bisa menggunakan Microsoft Excel atau SPSS sebagai cara untuk membandingkan hasil keakuratan antara analisis manual dengan analisis aplikasi Microsoft Excel atau SPSS. Sekian presentasi dari kelompok pertama. Apabila ada tutur kata atau pembawaan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.